Halo semua, saya Dr. Gemma Guyardi. Sebenarnya jarang banget saya bikin video kayak begini, tapi saya percaya kalau video ini didengar banyak orang akan menyelamatkan banyak orang terkait travel mereka dari Jakarta ke tujuan lain yang harus transit di Jepang. Jadi begini, ini adalah video yang juga sebagai rasa cinta saya kepada JAS, ya, JAS. Kalau Anda ke airport, Anda akan lihat ground handler yang namanya JAS. Rasa cinta saya kenapa? Karena JAS ini bagus sebenarnya, tapi jangan sampai dirusak gara-gara oknum yang tidak profesional, asal-asalan, punya opini yang tidak berdasarkan fakta yang ada. Yang terjadi pada saya adalah hari ini 19 Mei 2023, saya membeli tiket dari Jakarta ke Los Angeles melalui Narita dan kemudian harus transit di Haneda. Jadi artinya saya harus masuk ke Jepang, pindah airport dari Narita ke Haneda. Saya sampai di Soekarno-Hatta Terminal 3 di Gate B, di counter B, ya. Pada saat itu saya sudah datang dan kemudian saya check in, dibantu dengan kru daripada JAS. Kalau tidak salah namanya Aji atau Adi, saya lupa, bapak-bapak, dan kemudian ada mbaknya yang di situ. Yang jadi masalah adalah mereka menanyakan bahwa ini pindah airport, bapak ada visa atau tidak. Satu, paspor saya elektronik, oke, ini elektronik. Dan saya mengatakan bahwa saya akan pindah airport dengan menggunakan offshore pass. Saya sudah melakukan ini sejak tahun 2016. Di Jepang, kalau Anda transit lebih dari 7 jam, biasanya paspor Anda Indonesia, elektronik, Anda bisa bicara sama airline, Anda bahkan bisa mendapatkan offshore pass 72 jam, Anda bisa keliling Jepang dan kembali lagi. Somehow, imigrasi menanyakan kenapa akan keluar, ya Anda bisa bilang saya mau sightseeing tour. Dalam kasus ini sudah jelas saya memiliki flight ANA, oke, ANA. Saya hari ini terbang pakai ANA dari Jakarta LAX dengan transit pindah airport. Ini yang jadi masalah. Penting sekali untuk Anda berani beradu argumen. Karena apa yang dilakukan JAS hari ini sangat gila dan sangat merugikan. Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat, saya rasa ini penting untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan segala kerendahan hati untuk membantu Anda. Yang saya alami adalah mereka menyatakan, menurut regulasi, saya tidak bisa mendapatkan offshore pass. Wow. Menurut regulasi mereka, saya tidak pernah diperlihatkan regulasinya karena alasannya di Narita akan ada flight ke Los Angeles. Jadi kalau tiket saya ini ke Haneda, maka ini otomatis tidak bisa berangkat karena saya tidak punya visa. Saya tanya, solusinya bagaimana? Kalau gitu begini Pak, kita coba pindahkan Anda ke Haneda. Di mana Haneda depart atau penerbangannya jam 7 atau selisih 1 jam. Oke, saya senang dengan itu, saya setuju. Yang jadi masalah ketika saya diarahkan ke counter satunya untuk Haneda, saya harus upgrade atau upsell. Saya mulai emosi dong, kok bisa? Ini tanggung jawab Anda. Dan mereka membalikan pada saya, itu adalah tanggung jawab penumpang untuk mengetahui tiket dan aturan visanya. Hello, saya beli tiket di Traveloka dan kemudian tidak ada sama sekali bicara tentang itu. Tetapi kalau kita melihat dari website imigrasi Jepang, bisa mendapatkan offshore pass. Lalu mereka mengatakan, ya ini kebijakan dari ANA dan seterusnya, bahwa ini regulasinya tidak bisa mendapatkan ini, maka sorry kita tidak bisa check-in-kan Anda ke Narita, Anda tidak bisa check-in ke Narita dan saya harus lewat Haneda, upgrade. Oke, berapa upgrade-nya? Kalau 1-2 juta, oke saya tutup mata, saya nggak mau ribut. You know what? 13 juta saya harus tambah. Tiket saya 10 juta, plus lagi saya harus tambah 13 juta. Ini gila. Menurut saya ini sudah gila. Dan saya akhirnya berdebat, kalau sampai Narita tutup dan saya harus membeli 13 juta, saya akan tuntut Anda. Saya akan tuntut JAS dan saya akan tuntut ANA dan saya akan kirim surat ke Dirjen Perhubungan Udara. Karena ini merupakan scam. Ini bagian daripada potential scam. Diduga mereka tidak memahami dan mereka hanya menjalankan aturan yang bahkan mereka tidak pahami. Akhirnya saya mengancam demikian, saya telepon beberapa rekan saya untuk persiapan bahwa saya akan melakukan perkara di dalam kasus ini. Karena saya bilang, kalau sampai saya kehilangan flight saya, maka connecting flight saya dari Amerika, semua kerjaan saya berantakan, dan pada saat itu sisa 2 menit sebelum check-in ditutup. Dan saya bilang, kalau hari ini saya tidak bisa ke Narita, dan Anda harus memaksa saya membayar 13 juta untuk Haneda, dan ini katanya kebijakan ANA, saya akan perkarakan ANA, saya akan perkarakan JAS, dan saya akan bersurat langsung kepada Dirjen Perhubungan Udara. Alhasil, nampaknya mereka mulai sadar bahwa saya bukan penumpang sembarangan, saya tahu hukum, dan akhirnya
mereka menyuruh saya menandatangani surat bahwa kalau saya dipulangkan dari Jepang, saya menanggung resikonya. Oke, saya tanda tangan. Saya bilang, ini yang benar. Karena harus kembalikan kepada penumpang. Faktanya, ini adalah boarding pass saya dari Haneda ke LAX. Dan kalau Anda lihat saya sekarang syuting di mana? Saya syuting di luar Narita. Dan saya mendapatkan offshore pass 72 jam dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Ini sangat mudah banget. Saya berterima kasih pada imigrasi Jepang yang sangat profesional, dan ini bukti bahwa apa yang saya lakukan itu benar, bahwa JAS perlu banyak perbaikan, product knowledge, aturan, jangan sembarangan bicara, dan harus memberikan solusi yang make sense. Anda tidak bisa menyuruh orang bayar 13 juta. Bagaimana kalau orang itu adalah tenaga kerja Indonesia yang di Jepang, Anda paksa dia bayar 13 juta? Dan inilah saya di Jepang, dan sebentar lagi saya akan naik kereta untuk menuju ke Haneda dan catch up my flight to LAX. Jadi buat semuanya yang mengalami hal yang sama, transit, selama Anda memang punya tiketnya, jangan takut, fight sama orang ground handling, dan Anda bisa menghubungi kami. Astronaci akan membantu, ya. Saya akan memberikan legal consult untuk ini. Jangan mau terima mentah-mentah omongan mereka, karena pada kenyataannya I'm here in Tokyo, di Narita, dan segera ke Haneda. Oke guys, semoga ini berguna, bagikan buat yang lain. Saya Dr. Gema Guyardi, Tuhan memberkati Anda.